Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara orang berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebelum adanya internet dan media sosial? Yuk kita jelajahi perkembangan media komunikasi dan informasi dari masa ke masa. Perkembangan media mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, dimulai dari media cetak yang menjadi sarana utama penyebaran informasi pada era awal. Surat kabar atau koran hadir sebagai sumber berita harian yang menyajikan informasi aktual dalam bentuk teks dan gambar. Meskipun memiliki kredibilitas yang tinggi, media cetak memiliki keterbatasan dalam kecepatan penyampaian informasi karena proses produksi dan distribusinya yang memerlukan waktu. Seiring perkembangan teknologi, muncul media elektronik yang memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan luas. Radio menjadi inovasi pertama dalam media elektronik, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berita dan hiburan melalui siaran audio. Keunggulannya terletak pada kemampuannya menjangkau daerah terpencil dan menyebarkan informasi secara real-time. Namun, radio hanya mengandalkan suara tanpa unsur visual. Hal ini yang kemudian mendorong perkembangan televisi sebagai media yang lebih interaktif. Televisi menggabungkan audio dan gambar bergerak, menjadikannya media yang lebih menarik dan efektif dalam menyampaikan berita, hiburan, serta iklan. Perkembangan berikutnya yang paling revolusioner adalah internet, yang mengubah pola konsumsi media secara drastis. Melalui internet, informasi dapat diakses kapan saja dan oleh siapa saja melalui berbagai platform seperti portal berita online, media sosial, blog, serta layanan streaming lainnya. Nah, dari perkembangan ini, apakah kalian tahu apa itu media baru? Media baru merupakan bentuk komunikasi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan internet. Berbeda dari media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, media baru memiliki sifat interaktif, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara aktif dalam produksi dan distribusi informasi. Keunggulan utama media baru terletak pada digitalisasi, yang membuat informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, media baru bersifat multimedia, di mana ia menggabungkan teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform yang dinamis. Keberadaan jaringan internet juga membuat media ini bersifat global, memungkinkan komunikasi tanpa batas geografis. Contoh nyata dari media baru dapat ditemukan dalam media sosial seperti Instagram, TikTok, platform streaming seperti YouTube dan Netflix, serta berbagai aplikasi lainnya. Perkembangan media, terutama media baru, telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Digitalisasi dan internet telah mengubah cara orang berkomunikasi, mengakses informasi, hingga membangun identitas sosial. Dalam komunikasi, masyarakat kini lebih mengandalkan media sosial dan aplikasi pesan instan yang memungkinkan interaksi real-time tanpa batas geografis. Konsumsi informasi juga mengalami pergeseran dari media cetak dan televisi ke platform digital seperti situs berita online dan media sosial yang menawarkan akses lebih cepat dan beragam. Selain itu, media baru menciptakan budaya partisipatif, di mana individu tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen informasi, misalnya melalui vlog, podcast, atau konten media sosial.
Masyarakat yang mengalami perubahan ini disebut dengan masyarakat digital. Masyarakat digital adalah masyarakat yang aktivitas sehari-harinya sangat bergantung pada teknologi digital, terutama internet dan media baru, dalam berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, ekonomi, pendidikan, dan hiburan. Ciri utama masyarakat digital adalah adanya keterhubungan yang tinggi melalui jaringan internet, yang memungkinkan komunikasi global dalam waktu nyata. Selain itu, masyarakat ini bersifat partisipatif, di mana individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga turut menciptakan dan menyebarkan konten melalui media sosial, blog, atau platform lainnya. Kemudian, akses terhadap informasi juga membuat masyarakat digital menjadi lebih dinamis, dengan perubahan tren dan opini yang berkembang secara cepat. Perkembangan media tidak hanya membawa perubahan dalam masyarakat, tetapi juga membawa perubahan yang besar dalam cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi dalam suatu masyarakat. Salah satu dampak utama dari dunia digital terhadap informasi adalah meningkatnya kecepatan distribusi. Berita dan peristiwa dapat dilaporkan secara langsung melalui platform digital, berbeda dengan media tradisional yang membutuhkan waktu lama untuk mempublikasikan informasi. Selain itu, dunia digital juga menciptakan demokratisasi informasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi produsen dan penyebar informasi melalui blog, media sosial, atau kanal YouTube. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif, seperti akses informasi yang cepat dan luas, interaktivitas yang tinggi, kemudahan dalam berkomunikasi, multimedia yang lebih menarik, demokratisasi informasi, serta fleksibilitas dan personalisasi. Namun, hal ini juga menimbulkan dampak yang negatif, seperti terjadinya misinformasi dan hoaks, ketergantungan berlebihan pada teknologi, pelanggaran privasi dan keamanan data, filter bubble dan echo chamber, overload informasi, serta pergeseran nilai sosial dan budaya. Kita sebagai masyarakat digital dapat menyikapi perkembangan media baru melalui berbagai cara yang positif, seperti meningkatkan literasi digital, menggunakan media secara bijak, menjaga privasi dan keamanan data, menggunakan media baru untuk pengembangan diri, serta menghindari polarisasi dan filter bubble. Nah, fenomena ini sesuai dengan teori mediasi digital yang dikemukakan oleh Manuel Castells. Menurut Castells, kita saat ini hidup dalam masyarakat jaringan, di mana media digital telah menggantikan media tradisional sebagai sarana utama dalam komunikasi dan penyebaran informasi. Konsep utama dalam teori Castells adalah mediasi digital, yang menjelaskan bagaimana teknologi digital mengubah produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.